طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Hari ini di tanggal 19 ya, ada yang tanggal 20. Di bulan ini kita sama-sama maklum bahwa bulan Rajab ini adalah satu dari bulan yang Allah muliakan. Bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan haram. Haram itu artinya mulia, bukan haram dalam arti najis atau berdosa. Sama seperti tanah haram atau Masjidil Haram, ya, maksudnya adalah bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan bahwa 4 bulan ini adalah bulan yang mulia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah yang menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, sebagaimana Allah sudah tentukan ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum atau bulan haram, bulan yang mulia. Siapa yang tahu 4 bulan yang mulia ini? Yang pertama bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Jadi ayatnya cuma berbicara dari 12 itu ada 4. Tapi keterangan 4 ini kita tidak temukan di ayat, kita dapatkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman, waktu itu sudah berputar sebagaimana Allah tentukan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 ada 4 yang mulia. Talatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat ini adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada dan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Jadi sekarang kita betul-betul ada di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, dilipat gandakan lagi dengan kemuliaan bulan Rajab. Maka kalau ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang datang ke majelis Ahad Duha, ya, kalau hari biasa di luar bulan Rajab itu sudah nilainya luar biasa, berpahala, maka insya Allah khusus di bulan ini pahalanya berlipat ganda. Walaupun ini patut dipertanyakan, ya, karena hari ini kan hari libur. Biasanya orang kalau libur itu jalan-jalan, Bu, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu di hari libur ini ngaji, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama emang betul-betul rajin banget ngaji, ya, sampai nggak mau liburan.
Kemungkinan kedua memang nggak bisa liburan karena nggak punya ya. Mudah-mudahan masuk yang pertama ya. Saking semangatnya ngaji, pokoknya nggak peduli mau kan kalendernya merah hitam, saya tetap ngaji. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang pertama kita berdoa mudah-mudahan setiap langkah yang Bapak Ibu gerakkan dari rumah ke majelis ini, setiap langkahnya betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap detik yang Bapak Ibu lalui di majelis ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan di kebaikan ini akan mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan seluruh urusannya, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah pergi haji, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk istiqamah. Yang belum berangkat, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Rajab, tentu kita semua sudah sama-sama tahu bahwa ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar tentang Isra dan Mi'raj. Kalau setiap tahunnya kita selalu ada peringatan, berarti kira-kira tahun ini kita memperingati Isra Mi'raj yang keberapa ratus kali? Yang keberapa puluh kali? Karena setiap tahun kita ada peringatan. Kenapa kemudian sampai diperingati sedemikian besar? Karena memang betul-betul ada hikmah yang bisa kita gali dari dalamnya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin coba merenungi, kita sama-sama merenungi satu hikmah. Kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu perintah yang kemudian diturunkan adalah perintah sholat? Dan kita sama-sama tahu ya, Nabi SAW ketika Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan perintah namanya sholat. Isra Mi'rajnya kita tahu, sholatnya juga kita lebih tahu. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira apa hubungan antara sholat dengan Isra Mi'raj? Kok perintah yang diturunkan ketika Isra Mi'raj itu sholat, bukan perintah yang lain? Kenapa waktu Isra Mi'raj bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, atau perintah yang lain? Atau kita balik pertanyaannya, kenapa perintah sholat diturunkan ketika Isra dan Mi'raj? Tapi kalau kita mau teliti lebih dalam, ini spesial loh sholat itu. Karena kebanyakan perintah yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad itu kan diperintahkan dengan ayat Al-Quran. Yang menghantarkan ayatnya siapa? Jibril alaihissalam. Jadi perintah-perintah di dalam agama kita itu mayoritas ada yang nganter. Kalau bahasa sekarang ada kurirnya, tapi bukan COD. Tapi kalau sholat tidak pakai perantara malaikat Jibril. Allah tidak utus, wahai Jibril sampaikan ayat ini kepada Muhammad, wajibkan dia untuk sholat, tidak. Tapi yang terjadi adalah Allah panggil Nabi Muhammad SAW, kemudian menerima perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja kita sudah dapat satu keistimewaan sholat dibanding ibadah yang lain. Dari proses penerimaan saja itu sudah terlihat betapa mulianya sholat. Tapi kembali ke pertanyaan tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, saya ingin coba kita sama-sama menggali kenapa sholat ini diturunkannya, diperintahkannya ketika Isra Mi'raj. Atau kenapa ketika Isra Mi'raj perintah yang turun adalah sholat, bukan perintah yang lain? Coba siapa yang mau coba jawab? Monggo Pak, ada mic enggak ya?
biar bisa didengarkan. Ah, boleh Pak Haji. Boleh Pak Haji. Sambil perkenalan dulu Pak, boleh Pak. Ya, nama saya Samino. Kenapa waktu perintah sholat itu diturunkan saat Isra Mi'raj? Karena sholat itu langsung kita hubungan langsung dengan Allah, makanya diturunkannya di dalam langsung ke Haji Rasul, tidak dengan perangkatan mereka. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak. Karena sholat itu ibadah di mana kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau menambahkan yang lain? Boleh Pak? Bapak-bapak ada yang lain? Sebelum mic-nya berpindah ke ibu-ibu. Tidak ada? Boleh Ibu? Silahkan Ibu. Karena sholat itu yang pertama dihisab pada saat kita di kubur. Karena sholat adalah ibadah pertama yang nanti akan pertama kali dihisab dan ditanya di alam kubur. Jadi nanti kalau kita semua masuk ke alam kubur, selesai di dunia, dibangkitkan, itu yang pertama kali ditanya bukan berapa banyak harta selama di dunia, bukan berapa tinggi jabatan yang dicapai di dunia, tapi yang ditanya adalah bagaimana sholatmu. Itu yang pertama kali. Baik. Ada yang mau menambahkan yang lain, Ibu? Saya ulang pertanyaannya ya. Kenapa ketika Isra dan Mi'raj perintah yang diturunkan itu adalah sholat? Atau kalau dibalik, kenapa sholat ini diturunkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Apa hubungannya antara sholat dengan Isra Mi'raj? Nah, coba. Ada yang mau coba? Yang jawabannya tepat banget dikasih hadiah. Hadiahnya umroh gratis, flyernya. Ya. Nanti saya kasih flyer umroh gratis, mau? Kalau berangkat ya sendiri bayar. Moga Ibu, itu mic-nya maaf. Moga Ibu. Waktu itu terjadi tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad lagi tidak boleh dibawa yang sangat beliau sayangi, paman beliau dan istri beliau. Di saat itulah Nabi Muhammad benar-benar terpukul dan datanglah Jibril untuk mengatakan bahwa melakukan kesedihan. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi waktu terjadi Isra Mi'raj itu Nabi lagi sedih. Akhirnya diperjalankan. Nah, ini ibu-ibu bisa jadiin dalil nih Bu. Ibu kalau nanti udah mumpet di rumah, minta sama bapaknya di rumah buat jalan-jalan. Ya. Karena memang jalan-jalan itu bisa jadi solusi, bisa jadi obat untuk kesedihan. Nah, baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi Bu? Tidak ada? Baik. Ya, bismillah. Kita coba lihat ini dari sisi sejarah Pak Ibu. Pertama, kapan Isra Mi'raj ini terjadi? Kapan ini terjadi? Kalau tanggalnya, ya, waktu bulannya, ini para ulama sebenarnya berbeda pendapat kok. Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti pernah mengatakan bahwa dalam penetapan waktu kapan terjadinya Isra Mi'raj itu para ulama setidaknya ada 15 pendapat. Ada 15 pendapat. Yang paling masyhur diantaranya itu ada 5 pendapat. Pertama, Al-Imam Ibnul Munir pernah mengatakan bahwa ini terjadi pada bulan Rabiul Akhir. Imam Nawawi pernah mengomentari ini. Lalu kemudian Imam Nawawi juga pernah mengomentari pendapat yang kedua bahwa ini terjadi pada Rabiul Awal. Belum pernah dengar ya, Isra Mi'raj ada di bulan Rabiul Awal.
Al-Imam Al-Waqidi mengatakan ini terjadi di bulan Ramadan. Ya. Lalu kemudian Al-Imam Al-Mawardi itu mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Syawal. Pendapat kelima mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, dan pendapat kelima inilah yang paling banyak diambil oleh para ulama. Ya, jadi al-masyhurul mu'tamad, pendapat yang masyhur yang banyak dijadikan referensi dan pegangan oleh para ulama, Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Ya, nanti ada riwayat, salah satunya riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa ini terjadi pada 1,5 tahun sebelum hijrah kurang lebih, dan itu terjadi di bulan Rajab. Ya. Lalu kemudian dari semua para ulama yang mengatakan bahwa ini terjadi di bulan Rajab mengerucut. Ada beberapa pendapat yang menguatkan ini terjadi pada tanggal 27 di bulan Rajab. Di antaranya ulama yang masyhur menyatakan ini adalah Al-Imam Ibnul Jauzi dan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita sekarang di masyarakat kita memperingati Isra Mi'raj pada tanggal 27 bulan Rajab, itu kita mengikuti sebagian besar pendapat para ulama, ya. Pendapat sebagian besar ulama, tanpa menafikan ada perbedaan pendapat di dalamnya. Nah, terkait dengan tahunnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan latar belakang sejarahnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisrakan, jadi diperjalankan oleh Allah. Lalu kemudian Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Berarti umurnya berapa? Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Lalu kemudian 10 tahun berikutnya berarti usia 50. Ya. Di usia ke-50 tahun ini, ya, di tahun ke-10 kenabian ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperjalankan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu bahwa di tahun ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh dua sosok yang paling beliau cintai. Tapi sebelum itu sebenarnya ada satu peristiwa lagi, bahwa dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib itu mengalami satu pemboikotan, diisolasi paksa. Jadi kafir Quraisy itu saking mereka itu kehabisan cara untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya dibuat kesepakatan bahwa keluarga Nabi dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini tidak boleh berinteraksi dengan orang lain dari kafir Quraisy, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh melakukan transaksi apapun, atau tidak boleh juga melakukan akad pernikahan. Dan itu terjadi selama 3 tahun. Jadi kalau Ibu pernah mendengar ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu kelaparan, lalu kemudian tidak mendapatkan makanan sampai akhirnya menjadikan dedaunan sebagai makanan. Nah, itu terjadi pada waktu 3 tahun ini. Jadi dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sudah mengalami satu tekanan yang luar biasa. Nah, selesai dari peristiwa pemboikotan ini, barulah kemudian paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Abu Talib, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Talib itu, Bu, Pak. Ini orang yang selama ini membuat kafir Quraisy itu nggak berani sama Nabi. Andai tidak ada Abu Talib, ya, mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengalami penderitaan yang lebih luar biasa dari yang kita saksikan, atau mungkin sudah terbunuh. Tapi kafir Quraisy selama ini tidak berani untuk melakukan hal yang dahsyat terhadap Nabi itu karena masih memandang Abu Talib.
Kalau bahasa sekarang, untung lu anaknya Abu Thalib. Kalau bukan, udah mati. Saya kira gitu. Jadi Abu Thalib ini adalah backup keamanan, backup politik dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat Nabi bisa leluasa berdakwah selama ini adalah Abu Thalib. Seketika itu Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedih. Selang beberapa bulan, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita tahu siapa? Khadijah radhiyallahu anha, yang ini merupakan backup internal. Jadi kalau tadi Abu Thalib itu backupnya eksternal, ya keamanan politiknya Nabi, di dalam rumah pribadi Nabi itu yang membackup Khadijah. Ya. Jadi ini backup emosional, backup spiritual. Yang pertama menenangkan Nabi waktu Nabi dapat wahyu di Gua Hira, itu kan ketakutan, ya. Kemudian turun pulang ke rumah. Nah, di situ peran Khadijah menenangkan. Lalu membawa ke pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Ya, lalu diberikan kabar bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa suamimu akan dijadikan orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khadijah ini backup spiritual, backup emosional, sekaligus backup finansial. Ya, ini yang orang jarang banyak tahu, bahwa Khadijah itu sebelum nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah jadi orang terkaya di Makkah. Tapi kemudian berangsur ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, seluruh hartanya kemudian dihabiskan untuk mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua orang ini kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti para ulama sepakat menamakan tahun ini dengan sebutan apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking sedihnya Nabi, Nabi ketika itu kemudian berpikir untuk mencari kekuatan baru, mencari pendukung, ya, mencari dukungan baru. Apa yang dilakukan? Maka Nabi kemudian hijrah dari Mekah ke Taif. Ini hijrah yang diharapkan oleh Nabi mendapatkan sambutan, tapi ternyata yang didapatkan adalah sambitan. Ya. Para sejarawan mengatakan dalam perjalanan dakwah Nabi itu, Pak, hal yang paling memilukan, yang membuat Nabi itu betul-betul sedih dan tersiksa itu ketika hijrah ke Taif. Jadi Nabi itu, orang-orang Taif ketika itu sudah diprovokasi dulu bahwa akan ada namanya Muhammad nanti pengen hijrah minta pertolongan, jangan dibantu, diprovokasi. Nah, begitu Nabi datang, bukan sambutan yang didapat, tapi betul-betul disambut. Ya. Sampai kemudian Nabi SAW dalam satu riwayat itu wajahnya sampai berdarah, bahkan ada yang mengatakan pingsan. Ya. Begitu bangun tersadar dari pingsan, didatangi oleh malaikat penjaga dua gunung di dekat situ. Apa kata malaikat ini? Ya Muhammad, kalau engkau izinkan, aku timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif, beres urusan. Apa kata Nabi? Jangan. Ya. Malah beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sampai bergumam, Allahumma inni ashkur du'fa hillati, du'fa quwwati, ya, wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu, aku serahkan kepadamu, ya, aku pasrahkan kepadamu lemahnya kekuatanku dan dikitnya dayaku. Ya. Jadi Nabi itu sudah betul-betul terpuruk. 3 tahun diboikot, pemboikotan selesai, Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, hijrah ke Taif bukannya disambut tapi malah disambut. Nah, kondisi ini kemudian yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj dengan perintah yang namanya sholat. Jadi saya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh Ibu, ya, tolong dicatat Ibu, ini poin pentingnya. Sholat itu, Bu, Pak, diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi betul-betul terpuruk.
Seolah Allah ingin katakan bahwa ya Muhammad, permasalahan yang engkau hadapi saat ini, keterpurukan yang tengah engkau hadapi, kebuntuan jalan dalam hidup yang engkau hadapi, sini selesaikan dengan cara apa? Sholat. Jadi sholat itu hadiah, Bu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita yang selalu punya masalah. Saya nggak perlu tanya siapa yang punya masalah, dan saya yakin semuanya punya masalah. Jadi Allah tahu bahwa hidup di dunia ini akan penuh dengan masalah. Maka ketika masalah itu datang menghampirimu, yuk selesaikan sini, datang, setor masalahnya. Bagaimana caranya? Melalui sholat. Jadi sholat itu adalah ruang komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin ajarkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini bahwa setiap kebuntuan yang kita hadapi, setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup bisa diselesaikan dengan apa? Dengan membuka celah komunikasi baru dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ibadah yang disebut dengan salat. Apa yang terjadi setelah Isra Mi'raj? Yang pertama, ketika diisrakan, Isra itu jalan di malam hari. Kalau bahasa Qur'annya kan subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan itu Allah, bukan Nabi yang kucuk-kucuk dalam sendiri. Makanya kalau ada yang bertanya, kemarin saya ada yang bertanya tentang teknis bagaimana cara Nabi itu berjalan, saya bilang kalau dipakai otak kita nggak nyampe. Ibu pernah nggak ngebayangin, Bu? Kan Nabi pakai buruk tuh. Buruk tuh kayak apa sih? Apa kayak pesawat tertutup gitu, atau kayak kuda terbuka lalu kemudian Nabi jalan gitu, jalannya secepat apa? Kalau dibayangkan sekarang kayak pesawat yang luar biasa cepatnya, kalau terbuka emang nanti nggak masuk angin tuh. Hal yang seperti ini tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena yang memperjalankan itu adalah Allah. Asra bi'abdi, Allah yang memperjalankan hambanya. Maka ini bagian dari ghaibiyat, hal-hal yang gaib, kita cukup mengimani saja. Beruntunglah kita, saya katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita itu hidup di zaman sekarang. Ketika diceritain Isra Mi'raj, ada ayatnya, ada hadisnya, kita percaya tidak? Percaya. Coba kalau ibu hidupnya di masa Nabi, coba bayangin, misalkan ibu, saya sekarang cerita, Pak, semalam saya lagi tidur kebangun, terus saya iseng mampir ke Amerika, saya pengen lihat kebakaran di Los Angeles tuh. Sebelum subuh saya udah balik lagi ke sini. Kira-kira Bapak percaya nggak? Kalau kita dulu hidup di masa Nabi, Bu, 1400 tahun yang lalu, belum ada pesawat, belum ada kendaraan secanggih itu, ada orang ngaku tadi malam dari Makkah ke Palestina, naik ke langit lagi. Kira-kira kita termasuk orang yang percaya, apa jangan-jangan kita termasuk barisannya Abu Lahab nih? Jangan-jangan kita begitu mendengar, bener nih Muhammad gila nih, gitu kan? Kita nggak menghadapi itu. Makanya orang ketika itu dibagi menjadi dua saja. Yang yakin, betul-betul yakin, sampai kata Abu Bakar ketika dikabarkan, Abu Bakar percaya nggak ente semalam Muhammad ngaku begitu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau yang ngomong Muhammad, seandainya dia menceritakan yang lebih ekstrim dari itu, saya orang pertama yang akan mempercayai. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Nabi, karena Nabi tidak pernah terkenal bohong. Tapi orang yang keimanannya ketika itu masih labil, apalagi yang sudah tidak percaya dari awal, apa dia bilang? Tuh kan bener kan, gue bilang juga apa? Gila tuh orang. Masa satu malam ngaku jalan dari pergi dari Makkah ke Palestina, naik ke langit lagi, bawa kabar yang aneh-aneh. Jadi orang ketika itu dibagi dua saja, antara yang percaya semakin mantap keimanannya, yang tidak percaya semakin menentang. Bersyukur kita hidup di era sekarang,
Ada ustadz nyampein pernah ada Isra Mi'raj, ini ayatnya surah Al-Isra, ini dalil hadisnya, udah kita samina wa ata'na, percaya. Bagaimana teknisnya? Allahu a'lam bishawab. Nah, kembali ke peristiwa tadi. Dengan diperjalankannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari itu, kemudian apa yang dirasakan? Jarak yang sedemikian jauh dari Makkah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina, seketika itu terlihat menjadi sangat cepat. Apalagi ketika Nabi kemudian dimi'rajkan, coba ibu bayangkan, pernah lihat nggak Bu ada satu video? Ya. Video itu menyorot orang yang lagi berdiri di depan rumahnya, lalu kemudian kameranya naik ke atas. Lama-lama orangnya jadi kecil. Semakin ke atas orangnya nggak kelihatan. Ya. Makin ke atas lagi rumahnya hilang, nggak kelihatan. Makin ke atas lagi tetangganya semua sudah nggak kelihatan lagi rumah-rumah, kelihatan hijau saja. Semakin tinggi lagi kemudian ya bumi ini ternyata cuma kelihatan bulat saja. Ya. Semakin tinggi lagi, lama-lama bumi itu kayak kelereng kecil ya, yang muter mengelilingi matahari dengan planet-planet yang lain. Semakin tinggi lagi ternyata beberapa planet yang mengelilingi matahari itu cuma satu dari sekian banyak matahari-matahari yang dikelilingi oleh planet-planet lain. Nah, kira-kira kalau kita di posisi itu ya, andai kita diangkat oleh Allah dan menyaksikan itu dari atas, pertanyaannya, di mana rumah kita? Di mana bumi kita? Jadi Allah ingin tunjukkan, ya Muhammad, kalau cuma permasalahan di Mekah sama kafir Quraisy, kalau cuma wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib, kalau cuma ditolak sama orang-orang Taif, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh kekuasaanku. Jadi kata Allah, gak usah galau, tenang aja ya. Masalah ente itu kecil kalau dibandingkan dengan kebesaran kekuasaan. Maka kalau sekarang engkau gelisah, engkau galau, sedih dengan apa yang kau hadapi kemarin itu, sini, bawa kepadaku, kamu lihat kekuasaanku itu sebesar itu. Makanya kalau kita lagi sholat itu kan kita menyatakan satu statement. Apa ucapan pertama yang kita ucap ketika sholat? Allahu Akbar. Di situ kita menyatakan, ya Allah, Engkau yang maha besar. Kalau cuma punya hutang sekian puluh juta, Allahu Akbar, beres. Kalau cuma masalahnya ibu dengan suami yang gitu lagi, ya Allahu Akbar. Ya. Bapak kalau punya masalah nanti di kerjaan, di rumah, ya, di tetangga sama anak-anak sama cucu, sampaikan kepada Allah, Allahu Akbar. Ya. Ya Allah, dengan kekuasaanmu yang sedemikian besar, aku serahkan semua permasalahan itu. Jadi boleh Bu, Bapak Ibu, nanti kalau mau sholat itu ya, kalau sudah datang waktu sholat berarti ini waktunya setor masalah. Kalau mau sholat catat dulu, kira-kira sholat zuhur ini masalah apa nih yang mau disetor sama Allah. Berapa kali Allah terima kita setor masalah? 5 kali satu hari Pak. Dari zuhur kita sudah setorkan, habis zuhur ada masalah baru, setor lagi di asar. Nanti ada masalah lagi, setor lagi di maghrib. 5 kali sehari Allah membuka loket, ayo mana hamba-hambaku yang katanya kalian punya masalah, yang katanya kalian punya kesulitan, yang katanya kalian sedih, sini datang. Kalau sudah datang kepadaku, kalian ucapkan Allahu Akbar, dengan kekuasaanku yang teramat besar, insya Allah masalah kalian tidak ada artinya. Jadi paham ya, kenapa sholat itu diturunkan di Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dalam rangka menghibur Nabi. Ya, makanya tadi saya bilang di awal, ibu kalau sudah lagi capek, galau, healing, ya, jalan-jalan. Kalau perlu tabung uang, nggak harus mahal-mahal. Ya. Yang penting alihkan pikiran kita dari rutinitas yang selama ini kita lakukan begitu-gitu saja, alihkan sesekali. Ya. Nah,
Setelah Isra dan Mi'raj ini, Allah tunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, baru kemudian Allah kasih hadiah. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya sholat. Jadi Muhammad sekarang gak usah galau ya, kamu kan sudah lihat di kebesaranku. Nanti kalau kamu ketemu masalah lagi dalam dakwah, sudah sampaikan sini. Gimana caranya? Nih caranya, dengan sholat. Dari situ Pak Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian pulang dengan semangat yang luar biasa. Gak peduli lagi sama kafir Quraisy. Move on dari wafatnya Abu Talib dan Khadijah. Tidak lagi peduli dengan orang-orang Taif yang kemarin menolak. Nabi kemudian kembali menyusun strategi dakwah dengan semangat yang luar biasa. Karena apa? Karena Nabi punya satu loket untuk menghadapi setiap masalah, yaitu salat. Sampai dalam suatu riwayat disebutkan, pernah dalam suatu peperangan Nabi itu capek banget, saking letihnya dia bilang sama Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal bis salat. Ya Bilal, sejukkan kami dengan salat. Jadi maksud Nabi, kapan azan? Saya udah gak sabar nih pengen sholat. Saya tidak sabar pengen berhubungan komunikasi dengan Allah. Nah ini bedanya Nabi dengan kita. Nabi itu kalau udah capek, belum waktunya azan, menanti kapan azan, pengen cepet-cepet. Kita kalau udah capek tiba-tiba azan, aduh azan lagi. Kita kalau udah capek jalan dari luar sampai rumah belum sholat isya, aduh udah capek belum sholat isya lagi. Itu bedanya. Makanya sholat buat sebagian kita itu berat. Kenapa? Karena kita itu menganggap sholat itu sebagai beban. Kalau Nabi sebaliknya, ketika punya beban justru pengen diselesaikan dalam sholat. Jadi kalau sudah agak lama sedikit saja nggak sholat, Nabi itu pengen, ayo Bilal, kapan azannya? Pengen cepet-cepet sholat nih. Paham maksudnya Pak ya? Bapak Ibu, kita pahami ini, nanti setelah ini insya Allah tidak lagi yang namanya sholat itu jadi beban buat kita. Tidak ada lagi ceritanya kita lagi capek kemudian alarm kita bunyi subuh-subuh, aduh berisik amat sih alarm, apaan sih? Justru ketika kita tertidur malam kita menanti, ya Allah mudah-mudahan Kau cepat bangunkan aku dalam kondisi sehat, masih diberikan nafas. Aku ingin pertama kali mata ini terbuka langsung ingat denganmu, ambil wudhu, sholat lagi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tadi ada pernyataan Ibu, kenapa ibadah yang pertama kali nanti dihisab itu adalah sholat? Karena satu-satunya ibadah yang paling melekat dengan kebutuhan psikologis kita itu sholat. Coba Ibu lihat, semua ibadah syariat dalam Islam itu punya rukhsah. Kalau tidak bisa puasa, boleh kita nggak puasa, diganti, ya kan? Zakat itu wajib bagi yang mampu, haji juga wajib bagi yang mampu. Tapi sholat tidak ada syarat kamu wajib sholat kalau lagi mampu, enggak. Dalam perjalanan, dalam kondisi diam wajib sholat. Kalau puasa kan tidak. Kamu lagi sehat wajib sholat, lagi sakit juga wajib. Bahkan nanti sampai ibu meninggal dunia wajib sholat tuh. Cuma bedanya karena kalau udah mati kagak bisa sholat sendiri, akhirnya disolatin. Ya. Teknisnya beda. Kalau masih hidup sholat kita nggak boleh di depan imam. Ya. Kalau udah meninggal, boleh sholat di depan imam. Jadi saking butuhnya, saking Allah tahu bahwa sholat itu kebutuhan yang paling melekat dengan kita, maka kemudian Allah jadikan ibadah ini sebagai as-salatu imaduddin, sholat ini sebagai tiang agama. Ini penelitian terbaru ya. Penelitian terbaru. Saya punya kawan hakim, satu angkatan dulu kuliah. Kemarin dia posting di Facebook. Dia bilang dia banyak menangani kasus perceraian suami istri. Uniknya dia, karena ini lulusan Universitas Agama, ya, dulu kami satu kampus, dia bilang 99% kasus perceraian yang dia hadapi itu ketika ditanya yang bercerai masalah sholat, semuanya berantakan. Jadi kalau ada suami istri
yang urusan rumah tangganya berantakan, cek sholatnya. Ini fakta. Mohon maaf, ini bukan 99% lagi. 100% kasus perselingkuhan yang terjadi itu rata-rata pelakunya bermasalah dalam urusan sholat. Jadi ini tanpa disadari, orang kalau sudah bermasalah di sholatnya, maka semuanya bermasalah. Jadi kalau mohon maaf nanti kita mengalami satu masalah, Bu, siapapun kita ya, atau siapapun nanti yang menghadapi, coba deh yang pertama kali dicek apanya? Sholat. Ibarat ada lantai bocor, Ibu kalau ketemu masalah jangan langsung dipel dulu ya. Lihat ini sumber airnya dari mana? Oh, atapnya bocor ya. Kalau kita cuma ngelap lantainya, atapnya kagak dibenerin, yang ada basah lagi. Jadi kalau kita punya masalah, coba lihat atap yang bocornya mana. Biasanya sebagian besar itu pasti bermuara pada sholat. Makanya tadi Nabi katakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya kokoh, bangunannya kokoh. Tiangnya hancur semua. Inilah kemudian nanti makna yang lebih dalam ketika kita membuka ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyatakan dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena memang sholat itu diturunkan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, sebagai solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Apapun masalahnya, minta tolong sama Allah. Dengan apa? Dengan sholat ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu tidak lagi kita menjadikan sholat itu sebagai beban ya. Sholat itu karena memang kita yang butuh, Pak ya. Nanti insya Allah kita bisa merasakan tuh bagaimana Nabi SAW itu pernah tahajud, begitu bangun kakinya bengkak kan. Kita juga pernah kakinya bengkak, Pak. Samurat ya. Nabi itu bengkak karena kelamaan berdiri sholat ya. Ketika Aisyah melihat, apa kata Aisyah? Ya Allah ya Nabi, kenapa sih harus sampai segitunya? Engkau itu kan Nabi, surga udah dijamin, neraka sudah dipastikan tidak masuk ya. Di dunia sudah dijamin semuanya, kenapa kok sholat sampai sebegitunya? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakuran. Emangnya nggak boleh aku jadi orang yang pandai bersyukur? Nah, jadi Nabi itu sholat bukan menggugurkan kewajiban, tapi karena apa? Bentuk rasa syukur Nabi atas segala kenikmatan yang Allah berikan diekspresikan dalam bentuk sholat. Saya kira hikmah ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah yang perlu kita gali setiap kali kita melalui Isra Mi'raj ya, sehingga ada kesadaran, bukan lagi kita tahu bahwa Isra Mi'raj diturunkan pada sholat diturunkan pada Isra Mi'raj, tapi kita bisa mengambil satu spirit bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan dalam rangka menghibur Nabi SAW, dan hadiah berharga dari Isra Mi'raj adalah perintah salat sebagai solusi untuk kita menyelesaikan permasalahan hidup kita semua. Allahu a'lam bissawab. Allah. Terima kasih yang sudah menjelaskan dengan kita untuk umatnya yang mungkin Bapak Ibu yang telah melakukan ini silakan tanya. Sesuai dengan tema, ada sesuai dengan tema, silakan. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samino, Bapak. Saya ingin bertanya, apa ada sholat yang dihajikan pada kedua orang tua atau haji dan haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah ada sholat yang dihadiahkan untuk kedua orang tua? Ya, secara khusus tidak ada, Pak. Karena sholat ini kaitannya dengan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal contoh turunannya begini, pernah ada pertanyaan yang datang.
Ada orang yang meninggal dunia tapi dahulu ketika dia masih hidup itu ada sholat yang ditinggalkan. Apakah bisa kemudian keluarganya menggantikan sholat itu dengan dia sholat lalu kemudian diniatkan pahalanya untuk tidak ada secara khusus ya. Kalau ada orang yang kemudian pernah meninggalkan sholat dan mungkin ya, secara zahir konsekuensinya bisa berdosa karena itu, maka buat kita yang masih hidup kita bisa membantu dia pertama dengan mendoakan, yang kedua kita bisa membantu dengan melakukan amal soleh yang lain seperti sedekah yang pahalanya diniatkan untuk almarhum. Tapi kalau sholatnya secara khusus untuk mengganti sholat yang ditinggal oleh yang meninggal dunia, nah itu sepengetahuan kami tidak ada anjuran khusus seperti itu, Pak. Itu jadi bisa diganti dengan amalan-amalan lain ya, namanya sedekah yang diniatkan untuk disampaikan pahalanya kepada almarhum. Allahu a'lam.